Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 bab 4. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, apa itu musyawarah? Musyawarah adalah puncak dari segala usaha dalam mencari solusi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, musyawarah itu memecahkan suatu masalah secara bersama-sama dengan cara kekeluargaan anak-anak. Anak-anak, musyawarah ini mempunyai tujuan, yaitu dengan adanya musyawarah itu dapat mencapai kesepakatan bersama antar semua anggota musyawarah, kemudian bisa melihat masalah dari berbagai sudut. Ciri-ciri dari musyawarah sendiri adalah yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi yang namanya musyawarah itu harus mendahulukan kepentingan bersama atau kelompok dibanding kepentingan pribadi anak-anak. Kemudian, hasil keputusan musyawarah itu dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Lalu ciri yang ketiga adalah pendapat yang diusulkan dalam musyawarah itu mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Nah, biasanya pendapat yang disepakati itu adalah pendapat yang diterima oleh semua anggota musyawarah anak-anak. Jadi tidak ada yang keberatan. Kemudian ciri yang terakhir adalah musyawarah itu mengutamakan pertimbangan moral dan juga bersumber dari hati nurani yang luhur. Anak-anak, musyawarah itu memiliki banyak manfaat loh. Yang pertama, dengan adanya musyawarah itu dapat menyatukan pendapat yang berbeda anak-anak. Jadi dari berbagai pihak itu kan pasti memiliki pendapat masing-masing. Nah, dengan diadakannya musyawarah ini mencari pendapat yang disepakati bersama atau dapat diterima semua orang. Jadi menyatukan beberapa suara menjadi satu. Kemudian dengan adanya musyawarah itu ada kebersamaan karena dilakukan bersama-sama. Lalu dapat mengambil kesimpulan yang benar. Kemudian dengan adanya musyawarah dapat mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan serta menghindari celaan. Anak-anak, ketika kalian akan melakukan musyawarah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah dalam musyawarah yang pertama, kalian harus mengungkapkan ide dengan baik. Kemudian mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai pendapat orang lain anak-anak. Ketika orang lain sedang berbicara, kalian mendengarkan dan menyimaknya. Lalu, kalian harus menghindari membangun argumen sendiri. Kemudian, kalian harus mencoba menempatkan diri kalian pada posisi orang lain, sehingga kita tidak egois dan memikirkan diri sendiri. Lalu, langkah berikutnya adalah membantu mengembangkan ide satu sama lain. Kemudian berhati-hati dengan sudut pandang orang lain. Anak-anak, musyawarah itu dapat diterapkan di berbagai tempat dimanapun kalian berada. Nah, yang pertama kita akan pelajari penerapan musyawarah di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama bisa untuk menentukan tujuan liburan keluarga, kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab harian, menetapkan aturan penggunaan gadget atau HP atau internet, lalu memilih menu makanan utama mingguan, menentukan budget atau biaya dan rencana keuangan keluarga, memilih desain atau warna dekorasi rumah, kemudian musyawarah menyelesaikan konflik antar anggota keluarga, mengatur jam belajar dan jam istirahat anak, dan musyawarah menetapkan sanksi atau konsekuensi pelanggaran aturan yang ada di rumah. Dan masih banyak lagi sebenarnya anak-anak. Selanjutnya, bagaimana contoh penerapan musyawarah di lingkungan sekolah? Nah, musyawarah di lingkungan sekolah bisa kalian gunakan untuk pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas, lalu menyusun jadwal piket dan kebersihan kelas, menentukan tema kegiatan atau acara sekolah. Kemudian kalian juga bisa musyawarah merumuskan tata tertib di kelas, pembagian kelompok belajar atau tugas proyek, lalu musyawarah menyelesaikan kasus bullying atau perselisihan antar siswa. Kemudian kalian juga bisa musyawarah
menentukan alokasi dana kas kelas tuh mau digunakan untuk apa, bisa kalian gunakan atau selesaikan dengan musyawarah anak-anak. Selanjutnya adalah penerapan musyawarah di lingkungan masyarakat. Nah, musyawarah di lingkungan masyarakat biasanya digunakan untuk rapat RT atau RW untuk pembangunan fasilitas umum. Kemudian, penentuan jadwal ronda malam atau siskamling. Kemudian, pengambilan keputusan penggunaan dana kas warga atau iuran. Lalu, menyusun kepanitiaan acara peringatan hari besar. Kemudian menentukan tata tertib lingkungan, musyawarah di tingkat desa atau kelurahan untuk program kerja, menyepakati bantuan sosial atau gotong royong, kemudian musyawarah pengangkatan ketua RT atau RW yang baru, lalu musyawarah untuk menyusun strategi penanggulangan bencana atau wabah. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana sih cara kalian mengemukakan pendapat dalam musyawarah? Atau mengungkapkannya? Yang pertama, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika orang lain berbicara dan kalian ingin berpendapat, kalian tunggu dulu hingga orang lain tersebut selesai bicara, baru kalian berpendapat. Kemudian, tidak memaksakan pendapat. Misalkan pendapat kalian tidak diterima, ya kalian harus berlapang dada, tidak boleh memaksakan pendapat, harus diterima. Kemudian jangan ragu ketika kalian berpendapat, harus tegas, tidak ragu. Kalau perlu kalian harus ada bukti yang kuat untuk meyakinkan anggota musyawarah. Anak-anak, dalam musyawarah itu ada 3 cara mengambil keputusan. Yang pertama, musyawarah mufakat atau kesepakatan bersama. Kemudian pemungutan suara atau voting. Dan yang ketiga, aklamasi. Apa itu aklamasi? Jadi aklamasi itu adalah persetujuan secara lisan dari seluruh peserta musyawarah atas suatu usul tanpa menggunakan pemungutan suara. Anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini tentang musyawarah. Semoga dengan video ini kalian lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.